Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang kembali mempertemukan kita di tahun ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Nama saya Pendeta Ricardo Sitorus. Untuk kesekian kali Tuhan beri kesempatan di tempat ini. Kami dalam rangka malam ini kami akan berangkat ke Gunung Salak, doa puasa Esther 3 hari. Saya bersama Pastor Ferry dan beberapa anak rohani dari Medan, dari Penang yang bersama-sama kami untuk ikut doa puasa Esther. Baik, kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 4, berbicara dengan tema lembaga Alkitab, penuhilah panggilan pelayananmu. Amin. Saudara kekasih, nanti kita baca satu persatu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ada 2 jenis panggilan. Yang pertama, panggilan untuk percaya. Semua kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Bilang ke kanan kiri, engkau dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun engkau tidak percaya kepadaku. Saudara, panggilan percaya lewat Allah mati menebus kita, menyelamatkan kita. Dia memanggil semua orang untuk percaya. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang buka hati dan menerima Yesus untuk percaya kepada Tuhan. Lalu panggilan yang kedua adalah panggilan melayani. Amin. Katakan panggilan melayani. Dan panggilan ini juga kepada semua kita. Tuhan panggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk melayani Dia. Banyak umat Tuhan pada saat gembala berkata, "Brur, melayanilah. Nantilah brur kalau udah pensiun. Ses, melayanilah. Nantilah pendeta kalau sudah menikah semua anak saya." Ih, saudara, udah pensiun 40 tahun kemudian, "Pak Gembala, saya mau melayani." Udah menikah semua anaknya 35 tahun kemudian, "Pak Gembala, saya mau melayani." Gembala bingung, mau melayani apa? Sudah top tua ompong peot, saudara. Si bapak bilang, "Udah om, saya melayani seperti om dulu, saya penerima tamu." Udah kena stroke, saudara. Stroke ringan. Gimana dia menerima tamu? Lama kali, saudara. Kang, udah duduk, saudara. Datang ibu-ibu yang sudah umur 65, sudah pensiun, saudara. "Pak Gembala, saya mau melayani dulu." Pak Gembala suruh saya melayani. Jadi apa, Bu? MC. Akhirnya Gembala pikir sebelah kasihan, dikasihlah melayani, ditariklah nyiyo, saudara. Hanye nyunya. Sudah malaikat bilang, "Nakam hanya nyunya." Haleluya. Udah habis giginya, saudara. Nggak ompong, saudara. Jangan sudah top tua ompong peot baru melayani. Masih kuat, amin. Masih gagah. Panggilan itu bagi saudara dan saya, amin. Amin. Mengapa kita harus masuk dalam pelayanan? Panggilan Tuhan, percaya dan melayani. Karena memang jiwa-jiwa di luar saudara dipanggil untuk menyelamatkan orang yang belum menerima Kristus. Sehingga apapun posisi kita, siapapun kita harus melayani. Ada 2 jenis pelayanan. Ada 2 jenis panggilan, percaya dan melayani. Ada 2 jenis pelayanan. Yang pertama, melayani Tuhan. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan, iman percaya kita Tuhan, sembah kita kepada Tuhan, itu melayani Tuhan. Lalu yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Kata gereja dalam pelayanan itu pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi orang yang melayani Tuhan, pasti dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang tidak melayani Tuhan, tidak ada hubungan baik dengan Tuhan, komunikasi indah dengan Tuhan, maka sangat sulit dia melayani pekerjaan Tuhan. Tidak akan sempurna pemakaian Tuhan. Karena itu saudara, orang yang melayani Tuhan, hidupnya harus benar-benar mencintai Tuhan. Amin.
dengan Tuhan. Amin. Karena itu saudara, yang pertama itu harus melayani Tuhan. Cinta kita, hubungan pribadi kita, semua firman Tuhan kita layani, baca firman, merenungkan firman Tuhan, sedang melayani Tuhan. Baru kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Amin. Karena banyak orang yang melayani Tuhan, tapi masih melayani pekerjaan Tuhan, masih hidup dalam ketidakbenaran. Nyanyi kencang-kencang, aku mengasihi Engkau Yesus. Lalu malaikat bilang, tapi kau benci mertuamu. Wow. Karena itu hubungan harus benar. Mengapa kita harus masuk dalam satu pelayanan? Kerjakanlah, penuhilah panggilan pelayananmu. Karena semua kita dipanggil oleh Tuhan. Alkitab berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, maka ia akan membuka pintu. Amin. Siapa yang buka pintu? Kita. Mengapa kita harus memenuhi panggilan kita untuk melayani Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita baca ayat 1 pasal 4 ini. Ayat 1, 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius bahwa Allah itu adalah hakim, Allah itu adalah pengadilan kita, Allah itu akan mencatat segala sesuatu. Alkitab berkata, ibadah mengandung janji, hidup baik untuk hidup hari ini maupun hidup akan datang. Kapan hidup akan datang? Setelah kita dipanggil Tuhan masuk ke surga. Amin. Kapan hidup kita akan datang? Setelah kita mati masih ada kehidupan. Kehidupan siapa? Anak cucu saudara. Jadi ibadah mengandung janji, baik hidup hari ini maupun akan datang. Hidup akan datang bagaimana keturunan saudara dan saya nanti. Amin. Alkitab berkata, anak orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Siapa anak orang benar? Saudara dan saya, dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa yang bersih kelakuannya? Kita jawab sendiri. Amin. Allah mau bukan hanya anak orang benar, tapi ada ayat selanjutnya, bersih kelakuannya. Anak orang benar, Yesus yang membenarkan kita, tidak ada andil kita. Tetapi bersih kelakuannya, itu tugas saudara dan saya. Maka berbahagialah keturunannya. Amin. Saudara, kita ibadah bukan hanya untuk kita. Kita melayani bukan hanya untuk saat ini kita diberkati. Kita mengembalikan perpuluhan bukan untuk saat ini kita diberkati masa kita hidup. Tapi anak cucu kita dijamin oleh Tuhan. Wow. Saya akan mati, saya percaya anak cucuku diberkati. Karena itu aku tidak takut melayani kemanapun, dimanapun. Saya pergi terus melayani Tuhan. Karena jaminannya anak cucu saya diberkati. Kalau surga itu sudah pasti. Kalau kita bertahan sampai akhir. Tetapi bagaimana generasi kita nanti? Amin. Allah akan menghakimi kita. Allah mencatat segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu kita harus memenuhi panggilan kita, siapapun saudara. Mari pegang teguh panggilan saudara. Amin. Bukan karena sesuatu kita melayani, tetapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan gampang tersinggung satu sama lain. Sakit hati, kecewa, wah repot saudara. Kalau kita jangan gembala ngurusi jemaat yang ribut terus, aduh saudara kasihan gembalanya. Wow saudara. Yang kedua saudara, pertama Allah sumber pengadilan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mendengar panggilan kita, memenuhi panggilan kita. Beritakan, bagaimana itu? Beritakan firman setiap waktu. Mari kita baca ayat 2, 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan sehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihatilah. Jadi yang kedua saudara, beritakan Injil, sampaikan perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan indah, menasihatkan orang lain. Suami istri sehati bersatu. Suatu ketika anak baru pulang gereja, pulang sekolah, ada tugas agama. Anak kecil ini dikasih tugas, bisa tanya papa mamamu, sebenarnya manusia keturunan siapa? Kita keturunan siapa?
Lalu sampai di rumah ditanya kepada mamanya, "Ma, ada tugas apa itu nak?" "Kita keturunan siapa?" kata guru. Mamanya jawabnya, "Keturunan Adam dan Hawa." Oh puji Tuhan, dia tulis kita keturunan Adam dan Hawa. Lalu ditanya papanya lagi cuci mobil, "Pak, ada tugas guru." Dia sanksi dengan mamanya, ditanya papanya, "Sebenarnya kita keturunan apa, Pak?" Suami sambil bapaknya sambil mencuci mobil, dia katakan, "Ya kan teori Darwin berkata kita keturunan monyet, kera," katanya saudara. Anaknya bingung, mama bilang keturunan Adam dan Hawa, papa bilang keturunan monyet, keturunan kera. Akhirnya balik kepadanya mamanya, "Ma, sebenarnya kita keturunan siapa?" Papa bilang keturunan kera, mama bilang keturunan Adam dan Hawa. Mana yang betul? Mamanya jawab, "Dua-dua betul nak. Kau dan aku keturunan Adam dan Hawa. Papamu keturunan." Wow, keluarga tidak sehati. Bagaimana bisa membawa rumah tangga, membawa anak-anak kepada kebenaran Tuhan? Beritakan Injil, siap tidak bersiap situasinya. Nasihati orang lain. Jadi contoh teladan. Jadi firman yang hidup dimanapun saudara dan saya. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan tulus. Amin. Saudara, saya kalau membayangkan doa puasa 3 hari 3 malam, itu saudara, dalam benak saya ya memang berat saudara. Benar. Mulai nanti malam makan terakhir, hari Senin masih kuat saudara. Itu Selasa malam mulai mimpi Coca-Cola, cacai gitu saudara. Wah, apa Selasa itu aduh berat saudara. Tapi kami terus pergi. Setiap 4 bulan kami harus melayani di sana, kami pergi. Selain mengisi kami sendiri, kami butuh jadi berkat bagi orang-orang dari seluruh gereja yang hadir. Dari berbagai gereja, untuk mereka diperlengkapi, untuk mereka sama-sama serius dalam melayani Tuhan. Amin. Mengapa saudara? Karena memang memberitakan Injil tugas kita semua. Kapanpun, dimanapun sampaikan, tidak harus khotbah. Sampaikan berita baik, sampaikan ucapan baik, sampaikan teguran baik. Lakukan aktivitas kehidupan dengan baik, orang melihat, waduh sungguh ini hamba Tuhan. Saya hobi berenang, mungkin pernah saya katakan 3 kali, atau tidak 2 kali seminggu saya berenang. Saya melihat suatu ketika ada seorang bapak yang berenang saudara. Dia bolak-balik, saya bolak-balik. Begitu sama-sama berhenti, saya langsung katakan kepada dia, "Pak, gembala di mana?" Oh dia kaget, "Kok tahu Pak?" "Iya, saya tahu Bapak pasti hamba Tuhan." Dia sebutkan saya gembala di sini gitu saudara. Kenapa tahu saudara? Ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Coba bayangkan saudara-saudara ketemu dengan orang baru curi ayam di mana? Ngerikan saudara. Ada sinar, ada sesuatu yang beda. Anak Tuhan itu saudara tidak nampak ketunjukan kalau masalah dalam hidupnya, walaupun ada masalah dia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan mengatasi masalah. Amin. Kita tidak berhenti dengan persoalan. Oh nanti saya melayani kalau sudah selesai masalahku. Nggak bakalan selesai, karena sebuah kita pasti ada masalah setiap waktu. Karena masalah itu adalah membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan kalah dengan persoalan itu. Persoalan itu kita kalahkan. Amin. Di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah janji jalan tidak berduri, Tuhan tidak berjanji lautan akan tenang, tapi Dia berjanji kita menang. Tuhan, bagaimana kita bisa bawa jiwa kalau hidup kita tidak benar? Bagaimana kita bisa bawa jiwa kalau kita tidak melayani dengan sungguh? Yang ketiga, penuhi panggilan pelayananmu. Mari baca ayat 5. Ayat 5, 1, 2, 3. "Tetap kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Kuasai diri, sabarlah, dan tunaikan tugas pelayanan kita. Kuasai diri. Ini dalam segala hal. Tunaikan tugas dengan sabar. Karena saudara nggak ada orang yang tidak tuh memikul salib. Amin. Bilang nanti nggak ada orang yang setia tidak pikul salib. Semua saudara kita harus pikul salib. Amin. Tapi ketahuilah, salib saudara hanya saudara yang bisa memikulnya. Salib saya hanya saya yang bisa memikulnya. Karena Allah memberi ukuran pada kita pas, tepat. Amin. Mari lakukan
lakukan bagian kita. Kuasai diri kita. Dengan setia, dengan sabar. Sabar dalam susah senangku. Sabar Tuhan Yesus sertaku. Sabar, sabar. Walau opung sabar sudah meninggal, kita tetap sabar. Ini wow, saudara ada di sana. Ketahuilah, engkau bisa selingkuh, aku pun bisa 2 atau 3 lingkuh. Beritahu saudara. Kalau sekan 1 saudara, dia bisa balas. Sabar. Ada jemaat Tuhan di gereja, dia bersaksi Januari awal, karena kami bikin kesaksian masing-masing keluarga. Dia bersaksi, saudara, suaminya belum begitu bertobat, sudah tidak ibadah dan jarang pergi berapa waktu di saudara dan tidak bersama-sama. Dia bersaksi, saudara, doakan kami tahun depan itu Desember ya, bahwa saya dan suami anak-anak datang ke gereja bersama-sama. Semua jemaat amin. Doanya dijawab. Datang suami tiba-tiba minggu kedua Januari, nggak tahu tiba-tiba nongol pakai batik, tuh bersaksi lagi saudara. Udah kaget, saya bertobat, saya mau sungguh dengan Tuhan. Saudara, istrinya waktu dia kesaksian, istrinya keluar saudara. Padahal dia bilang tahun depan saya datang dan suami ke gereja. Udah dikirim Tuhan, dia kaget saudara. Akhirnya saya dipanggil, suaminya harus datang bawa keluarga, bawa orang saudara untuk ngomong bahwa udah bertobat, tidak lagi lakukan kesalahan-kesalahan. Saya dipanggil untuk menyaksikan, untuk dari orang tua. Lalu saudara, akhirnya terjadi kesepakatan, ada materai, saudara berjanji tidak akan mabuk, berhenti berdosa dan sebagainya. Lalu si ibu bilang, Amang sama saya, kalau boleh jangan malam ini langsung dia tinggal di sini, nanti 5 hari lagi. Pakai syarat lagi saudara. Udah datang 5 hari lagi, baru di status FB-nya, kata saudara di status FB-nya, hilanglah senyumanku. Saudara, wow, benar kali saudara, senyumanku sudah hilang, kata saudara. Saya jawab, kenapa hilang itu saudara? Aduh saudara, udah dijawab doa tapi gak mau terima. Sabar, apapun yang kita hadapi saudara, mari jalani. Itu adalah bagian kita. Kuasai diri, sabar sampai akhir. Tunaikan tugas saudara, amin. Dengan tulus, dengan setia, apapun bagian selayani dengan tulus. Dengar, bukan karena kemampuan kita, baik pemuji, singer, pemain musik, apapun, bahkan kami pengkhotbah, bukan karena kemampuan kita. Kalau hanya kemampuan bicara tidak ada urapan, nol saudara. Tapi Allah mau beri kerendahan hati itu ada bagi saudara. Amin. Jangan merendahkan yang lain. Aduh, kau gak bisa jadi singer, apalagi MC. Suaramu aja dari kunci Inggris, bagaimana gitu saudara. Aku bisa dari kunci D, kunci G, kau kunci Inggris. Aduh, kasihannya. Semua kita diberi kesempatan untuk melayani. Layani Tuhan dengan setia. Beritakan, sampaikan kepada orang yang sabar. Di sini sering umat Tuhan gagal. Tidak mau sabar, tersinggung sedikit kecewa. Masalah sedikit kecewa. Tapi orang yang dapatkan panggilan, yang mengerti panggilan pelayanannya, dia akan sabar, dia akan sabar, dia akan sabar. Amin. Yang terakhir, yang keempat, ini jangan senang dulu, ini terakhir, masih ada paling terakhir dan paling terakhir. Saudara langsung, mantap kali, cepat kali kembali. Ini baru terakhir, masih banyak lagi saudara. Saudara langsung senang kali, saudara. Aduh, baru gajian gitu saudara. Ini baru yang terakhir, belum yang paling terakhir. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat 8. Pelan-pelan biar agak lama sedikit, biar saudara baca. Ayat 6 kita baca bersama, 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, yang keempat, saya bilang yang keempat aja, jangan yang terakhir ya saudara. Yang keempat, setia sampai akhir. Ada akhir juga saudara. Ya berarti itu terakhir juga ini. Setia sampai akhir. Amin. Saudara, ini perjuangan harus selesai. Setia sampai akhir. Ini saudara, garis akhir yang menentukan perjuangan kita. Walaupun mungkin situasi tidak baik, tetap setia. Suatu ketika seorang istri berkata kepada suaminya, ini dia mau ulang tahun. Dia bilang begini sama suami, "Pak, saya mimpi." Mantap, mimpi apa? "Papa belikan saya kalung emas yang besar." Sudah. Wow, mantap mimpimu sayang, gak ada sudah. 2 minggu, seminggu lagi mau ulang tahun, ngomong lagi, "Pak, saya mimpi." "Kenapa, apa mimpimu?" "Papa kasih baju, sepatu, tas yang bagus sekali." Mantap kali mimpimu, gede sudah. Terakhir tinggal 2 hari, "Pak, saya mimpi." Mimpi apa? "Papa kasih anting-anting dari emas." Waduh, cakep sekali, Papi. Mantap mimpimu, saudara. Saudara, dia pikir papa pasti sudah tahu suamiku. Udah kutunjukkan apa yang ku mau, udah kamu lewat mimpi, katanya saudara. Wow, saudara. Dia pikir pasti dikasih hadiah. Begitu ada ulang tahun, benar papa suaminya kasih hadiah yang besar. Dia buka dari dus besar, dus kecil, dus aqua, akhirnya sebesar 3 sebesar dus kotak segi 4, saudara. Begitu dia buka, ada buku besar, saudara. Begitu dia buka, tulisannya buku tafsir mimpi, saudara. Dalam hati ibu-ibu, terus pak, dia suami saya sadar pak, gitu saudara. Haleluya. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang tidak mengenakan kita, setia sampai akhir. Amin. Karena sebab itu yang menentukan hidup kita, itu yang menentukan anak cucu kita. Amin. Saudara, alangkah berbahagianya kita pada saat kita masuk ke surga. Tuhan senang dengan keturunan kita. Tuhan ingat dengan keturunan kita, seperti kepada Daud. Janji Allah kepada Daud sampai saat ini digenapi. Amin. Diberkatilah orang yang memberkati Israel, Yerusalem. Terkutuklah orang yang mengutuk Yerusalem. Sampai sekarang itu berlaku. Wow. Anak orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Setia sampai akhir.